Adapun nama-nama kelompoknya adalah yang pertama Jawa Ira Anissa, yang kedua itu saya Yulia Wandari, dan yang ketiga Mita Prasari. Masa yang pertama yaitu masa patristik. Adapun tokoh-tokohnya yaitu yang pertama Justinus Martyr. Menurut pendapatnya, agama Kristen bukan agama baru karena Kristen lebih tua dari filsafat Yunani, dan Nabi Musa dianggap sebagai awal kedatangan Kristen. Yang kedua yaitu Clemens. Adapun beberapa pemikirannya yaitu yang pertama memberikan batasan-batasan terhadap ajaran Kristen untuk mempertahankan diri dari otoritas filsafat Yunani. Yang kedua, memerangi ajaran yang anti terhadap Kristen dengan menggunakan filsafat Yunani. Dan yang ketiga yaitu bagi orang Kristen, filsafat dapat dipakai untuk membela iman Kristen dan memikirkan secara mendalam. Dan tokoh yang ketiga adalah Tertullianus. Dia berpendapat bahwa wahyu Tuhan sudahlah cukup. Selanjutnya ia mengatakan bahwa dibanding dengan cahaya Kristen, segala yang dikatakan oleh para filosof Yunani dianggap tidak penting. Adapun tokoh yang terakhir yaitu yang keempat, Augustinus. Menurut pendapatnya, daya pemikiran manusia ada batasnya, tetapi pikiran manusia dapat mencapai kebenaran dan kepastian yang tidak ada batasnya, yang sifatnya kekal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Prasari dari kelompok 5, nomor absen 15. Di sini saya akan menjelaskan poin B, yaitu masa skolastik. Yang pertama, ada masa skolastik awal. Tokohnya adalah Peter Abelardus. Ia termasuk orang konseptualisme sekaligus sebagai rasionalistik. Artinya, peranan akal dapat menunjukkan kekuatan iman. Abelardus memberikan alasan bahwa berpikir itu berada di luar iman. Karena itu, berpikir merupakan sesuatu yang berdiri sendiri. Yang kedua, yaitu skolastik puncak. Tokohnya adalah Thomas Aquinas. Menurut pendapatnya, semua kebenaran berasal dari Tuhan. Kebenaran diungkapkan dengan jalan yang berbeda-beda, sedangkan iman berjalan di luar jangkauan pemikiran. Selanjutnya, ia katakan bahwa iman lebih tinggi dan berada di luar pemikiran, yang berkenaan dengan sifat Tuhan dan alam semesta. Yang ketiga adalah skolastik akhir. Tokohnya adalah William Ockham. Ia berpendapat bahwa pikiran manusia hanya dapat mengetahui barang-barang atau kejadian-kejadian individual. Konsep-konsep atau kesimpulan-kesimpulan umum tentang alam hanya merupakan abstraksi buatan tanpa kenyataan. Pemikiran demikian hanya dapat dilalui lewat intuisi, bukan lewat logika. Perkenalkan, nama saya Jawa Ira Anissa dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa peralihan. Pada masa ini diisi dengan pergerakan kerohanian yang bersifat pembaharuan. Masa ini ditandai dengan munculnya Renaissance, humanisme, dan juga reformasi. Dan masa ini berlangsung pada abad ke-14 hingga abad ke-16. Renaissance atau kelahiran kembali di Eropa merupakan suatu gelombang pemikiran dan juga kebudayaan. Dan tokoh-tokohnya adalah Leonardo da Vinci, Machiavelli, Michel Foucault, dan juga Giordano Bruno. Yang kedua adalah humanisme. Humanisme berubah fungsi menjadi gerakan untuk kembali melepaskan ikatan dari gereja dan berusaha untuk menemukan kembali sastra Yunani dan Romawi. Tokohnya adalah Boccaccio, Petrarchus, Lorenzo Vanilla, Erasmus, dan Thomas More. Yang ketiga adalah gerakan reformasi, dimulai dari gerakan terhadap perbaikan gereja Katolik yang kemudian berkembang menjadi asas-asas Protestantisme. Dengan tokohnya yaitu John Calvin dan Martin